Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kuliah sistem kendali terdistribusi, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah distribution control system. Setelah pada pertemuan pertama kita membahas tentang berbagai macam sistem kontrol di industri. Yang kedua kita membahas tentang pengenalan sistem kontrol, berbagai perkembangannya, mulai dari sistem kontrol mekanik, hidrolik, pneumatik, elektronik analog, elektronik digital, DDC, SCADA, DCS, dan perkembangan sistem kontrol pada era revolusi industri 4.0. Nah, sekarang kita nanti akan masuk pada pengenalan tentang sistem kontrol terdistribusi. Untuk biodata saya nggak perlu saya jelaskan secara detail, karena ini sudah saya jelaskan di pertemuan pertama dan kedua. Insya Allah nanti akan saya upload untuk videonya di sini, supaya nanti Anda yang belum jelas atau ingin memperdalam lagi materi tentang kuliah-kuliah saya, nanti Anda bisa akses melalui video kuliah. Untuk referensi utama, saya ingatkan kepada Anda, silakan untuk dicetak. Ya. Ini sudah saya buatkan buku yang mempermudah Anda untuk belajar. Ini buku utama. Jadi minimal Anda punya buku utama yang tercetak. Karena saya tidak yakin kalau Anda membaca buku lewat file, ya, itu efektivitasnya sangat rendah. Pengalaman saya sendiri, kalau saya membaca lewat file itu cepat jenuh, mata cepat lelah. Dan kita bergantung pada PC ataupun laptop ataupun tablet. Saya lebih senang membaca buku cetak. Ya, silakan sudah saya kasih file, ya, bisa dicetak sendiri, di print atau di fotokopi, ya, tidak masalah. Ini buku untuk pegangan utama. Tanpa Anda belajar membaca, maka jangan berharap Anda bisa mencapai kompetensi yang kita harapkan. Nah, beberapa referensi nanti akan saya berikan, ya, yaitu artikel-artikel yang ada di jurnal. Anda bisa akses melalui misalkan Google Scholar, IEEE, Science Direct, dan lain sebagainya. Sebagai seorang calon engineer, maka di sini yang paling penting adalah kemampuan literasi. Bagaimana Anda memperkaya referensi-referensi yang nanti bisa kita lakukan untuk rujukan. Tanpa kita membaca itu akan sangat sulit. Ya. Tanpa kita mengkaji. Maka penting sekali di sini, saya tekankan sekali lagi, kuliah itu mungkin berapa persen? Ya, boleh diartikan 50%-nya dari kuliah. Anda bisa dapat ilmu cukup banyak. Tetapi menurut saya yang lebih banyak lagi adalah pada saat Anda membaca sendiri, mengkaji. Sehingga nanti harapannya pencapaian kompetensi Anda bisa maksimal. Nah, untuk tujuannya seperti yang saya sampaikan di awal, jadi tentang sistem kontrol terdistribusi, karena ini sesuatu yang baru bagi Anda. Apa sih DCS itu apa? Mungkin masih banyak yang belum paham, ya. Nah, harapannya nanti setelah kuliah ini Anda menjadi paham, Anda menjadi tahu, ya, Anda menjadi kompeten. Seandainya nanti Anda bekerja di industri yang mempunyai sistem kontrol menggunakan DCS, karena DCS itu termasuk barang mewah. Ibaratnya kalau kita beli kendaraan, DCS itu seperti Ferrari ini. Tidak semua perusahaan punya DCS. Kenapa? Karena DCS itu mahal. DCS itu ya butuh SDM yang kompeten, tidak sembarangan.
Maka untuk menerapkan sistem kontrol berbasis DCS, industri itu berpikirnya ya berkali-kali. Nah, tujuannya untuk apa dengan kontrol dengan DCS ini? Ya tentu saja untuk meningkatkan quality, untuk meningkatkan productivity, untuk meningkatkan availability, ya, untuk meningkatkan safety, dan lain sebagainya. Sehingga nanti harapannya dengan ini semua akan meningkatkan profit. Ini ujung-ujungnya di sana. Sehingga mata kuliah sistem kontrol terdistribusi itu termasuk ya mata kuliah elit. Artinya elit apa? Tidak semua industri pakai. Kalau nanti Anda bekerjanya di industri menengah ke bawah, kebanyakan tidak menggunakan DCS. Termasuk nanti kalau Anda praktik industri, kalau praktik industrinya di industri-industri yang kecil, ya jangan berharap ketemu dengan yang namanya DCS. DCS hanya dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Contohnya apa perusahaan besar? Misalkan adalah pembangkit tenaga listrik, misalkan Indonesia Power, PT PJB, PT Kokindo, PT misalkan untuk yang pembangkit ya ada Krakatau Daya Listrik. Ada di perusahaan-perusahaan minyak, Pertamina, Chevron, PetroChina. Ada di perusahaan-perusahaan petrokimia seperti pupuk Kaltim, pupuk Sriwijaya. Ada di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan semen, itu ada industri semen Gresik, ada semen Padang, dan lain sebagainya. Itu adalah yang menggunakan DCS. Jadi jangan berharap mungkin Anda di Jogja yang menggunakan DCS di mana? Ya sangat jarang. Karena di Jogja itu tidak banyak perusahaan-perusahaan besar ya, elit di mana membutuhkan proses DCS. Kemungkinan di sini yang ada di Jogja mungkin di Sari Husada. Sari Husada itu kemungkinan besar dia menggunakan sistem kontrol terdistribusi atau DCS. Nah, sebelum kita bahas tentang DCS, saya akan memperkenalkan Anda tentang berbagai sistem kontrol yang ada. Yang pertama ada PLC, yang kedua ada SCADA, yang ketiga ada DCS. Mungkin Anda tentang PLC sudah ngerti. PLC itu sistem kontrol yang lebih umum dibanding dengan DCS. Hampir semua industri, mungkin di kampus juga ada yang namanya sistem kontrol PLC. Kampus kita punya banyak PLC, terutama yang di kampus Karangmalang. Kalau di kampus Wates mungkin PLC-nya sangat terbatas. Di Karangmalang kita punya PLC yang dalam tanda kutip banyak dipakai di industri, yaitu Siemens. PLC Siemens banyak digunakan di industri. Produk yang terkenal itu adalah S7. Macamnya ada banyak, ada S7 100, 200, 300, 400, 1200 dan lain sebagainya. Ya kalau kita bicara PLC seperti kita beli HP ya. Beli HP misalkan merek Samsung, serinya ada banyak sekali. Merek Xiaomi banyak sekali, Oppo, Vivo, Apple, atau yang baru-baru Infinix dan lain sebagainya. Nah, di sini sama PLC itu nanti banyak mereknya, ada Siemens, ada Omron. Kita punya semua. Siemens kita punya, Omron kita punya, yang berikutnya Zelio, Zelio kita punya. Di industri ada macam-macam lagi, ada Samsung, ada Apron, ada apa namanya, Alan Bradley dan lain sebagainya. Kita tidak mungkin punya semuanya. Ini PLC. Nanti kita bahas apa itu PLC. Yang kedua SCADA. SCADA kita tidak punya alatnya. SCADA itu singkatan dari S-nya adalah supervisory, C-nya itu control, A-nya adalah akuisisi data. Jadi itu yang namanya sistem kontrol berbasis SCADA. Nah, kita belum punya ya lab kita yang untuk kontrol dengan menggunakan SCADA.
Semoga nanti ke depan kita punya nih sistem kontrol menggunakan SCADA. Walaupun ada beberapa yang mengembangkan untuk riset-risetnya dengan menggunakan sistem yang mirip dengan SCADA, tetapi untuk SCADA yang di dunia kerja, yang real ya, yang dipakai di dunia kerja kita belum punya. Nah, yang ketiga adalah DCS. DCS itu tidak beda jauh dengan PLC maupun SCADA. DCS singkatannya adalah Distributed Control System atau sistem kendali terdistribusi. Nah, nanti akan kita bahas. Bedanya apa? Kira-kira ada yang tahu bedanya apa ini? Mas Vientino, Aji, ngerti nggak tentang PLC ini? Mas Vientino ngerti? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Apa itu PLC? Program logic control, Pak. Programmable Logic Controller. Apa artinya di situ? Yang dimaksud dengan programmable. Programmable itu artinya bisa diprogram, programmable. Ya. Jadi PLC itu adalah Programmable Logic Controller. Artinya apa? Artinya adalah sebuah peralatan ya yang digunakan untuk ya di sini controller yang digunakan untuk mengontrol basisnya dengan menggunakan logika yang bisa diprogram. Ini kata kuncinya, PLC, Programmable Logic Controller. Arsitekturnya PLC seperti apa? Ini arsitekturnya. Ini untuk input, ini output. Di sini nanti ada CPU atau Central Processing Unit. Di sini nanti butuh yang namanya power supply. Di sini nanti butuh programming, ya. Nah, di sini nanti ada modul I/O. Ini ada modul I/O. Modul I/O-nya apa saja? Inputnya adalah bisa macam-macam. Bisa push button, ya. Bisa relay, normally open, normally close. Bisa sensor yang menggunakan dua kondisi. Nah, itu untuk inputnya. Nah, outputnya apa? Outputnya bisa bermacam-macam. Bisa berupa lampu hidup atau mati, bisa berupa motor nyala atau hidup, ya, nyala atau mati. Bisa berupa lampu indikator, bisa berupa solenoid, ya, bisa berupa alarm dan lain sebagainya. Itu PLC. Jadi PLC itu sangat sederhana. Arsitekturnya seperti ini. Wujudnya seperti ini. Ini untuk PLC-nya Siemens ya atau Siemens. Ini PLC-nya Zelio. PLC yang lain silakan nanti Anda cari. Kalau Anda belum ngerti silakan cari di internet, tidak apa-apa ya. Nanti kalau Anda masuk ke laboratorium, semoga nanti lab yang ada di Wates dilengkapi dengan berbagai macam sistem kontrol karena ini penting ya. Nah, prinsipnya menggunakan logika. Logika itu apa? Logikanya itu nanti ada gerbang logik. Anda sudah belajar teknik digital ya? Teknik digital sudah belajar, sudah lulus semuanya? Sudah, Pak. Sudah ngerti? Gerbang digital ada berapa? Gerbang logika. Mas Hafiz ya, ada berapa gerbang logika yang Anda ketahui? Ada N, Ada N, ada NOR, OR, ada NOR, OR, NAND, NAND, terus kemudian XOR, XOR, XNOR, XNOR, NOT, NOT ya. Jadi ada gerbang logika dasar itu ada 3. 3 itu apa? AND, OR, NOT ya. Ada gerbang perluasan, ada NAND, ada NOR, ada XOR, ada XNOR. Jadi total ada 7 gerbang ya utama pada sistem digital. Yang berikutnya nanti dari gerbang
dasar dan perluasan itu bisa kita jadikan sebuah rangkaian digital. Nah, rangkaian digital sesuai dengan kebutuhan. Itu nanti bisa dibangun kontrolnya menggunakan PLC. Yang kedua, selain dengan logik, ya, PLC bisa bekerja berdasarkan aritmatika. Apa aritmatika? Tambah, kurang, kali, lebih besar, lebih kecil. Ya, ini logik yang dibangun pada PLC. Yang berikutnya, PLC juga bisa dibangun dengan menggunakan kontrol berbasis timer. Misalkan kemarin saya jelaskan mesin cuci, itu kontrolnya basisnya timer. Kalau nanti kita pilih ya untuk yang ringan, maka butuh waktunya sekian. Kalau yang sedang sekian, kalau yang berat sekian, itu timer. Bisa juga berbasis counter. Mesin cuci kemarin untuk putar kanan sebanyak 3 kali, nanti ganti putar kiri sebanyak 3 kali, selama sekian menitnya, itu gabungan antara timer dan counter. Nah, di PLC kebanyakan prosesnya diskrit. Yang dimaksud proses diskrit seperti apa? Yaitu prosesnya adalah on-off. Bukan proses yang kontinu, terus-menerus. Tetapi di sini prosesnya on-off. Limit switch ketabrak, tek, dia mengaktifkan pompa atau mengaktifkan motor. Waktunya tercapai, tek, dia nanti mematikan motor atau menyalakan motor. Counternya tercapai, dia nanti motornya dibalik. Yang tadinya putar kanan menjadi putar kiri. Itu prosesnya diskrit. Sampai di sini bisa dipahami? Walaupun PLC sekarang itu juga berkembang untuk kontrol-kontrol yang sifatnya continuous. Ya. Nah, kalau kita lihat arsitekturnya itu seperti ini. Untuk memahami sebuah sistem, kita perlu ngerti yang namanya arsitektur. Arsitektur itu artinya apa? Bangunannya, desainnya. Yang namanya PLC, wujudnya seperti ini. Tadi ada power supply-nya, ada modul input-nya, ada modul output-nya, ada nanti untuk programming-nya. Nah, programming yang banyak dipakai di dalam PLC adalah menggunakan ladder diagram. Nah, selain ladder diagram sebenarnya nanti ada banyak ya cara untuk memprogram PLC. Ada yang menggunakan statement list seperti program, ada yang menggunakan structure text ya, mirip program juga. Kalau statement list itu programnya pakai hexa. Kalau untuk structure text itu programnya seperti program DLP atau C atau assembler ya. Bisa juga nanti pakai function block ya, pakai grafis. Bisa juga nanti pakai SFC. Ya, ada banyak cara untuk memprogram PLC. Nanti di mata kuliah tentang PLC Anda nanti akan belajar sendiri, ya. Nah, untuk inputnya apa saja? Macam-macam. Kebanyakan PLC itu menggunakan input diskrit. Artinya diskrit apa? Yaitu yang mempunyai 2 kondisi. Seperti push button, posisinya kalau enggak on ya off. Limit switch, kalau enggak isinya normally open ya normally close. Level switch, kalau enggak on ya off. Flow switch, kalau enggak on ya off. Itu untuk input PLC. Sedangkan untuk outputnya apa? Outputnya bisa motor, ini juga sama, ini diskrit ya. Diskrit itu artinya kalau enggak on ya off. Solenoid sama ini. Kalau enggak ngontak ya tidak kontak. On off gitu ya. Kontak dan tidak kontak. Energize, de-energize. Heater juga sama. Pemanas, mati atau hidup. Lampu juga sama. Mati atau hidup. Ini adalah untuk sistem kontrol PLC. Nah, lebih detailnya mata kuliah PLC nanti Anda akan belajar sendiri tentang mata kuliah PLC. Programmable Logic Controller. Ada nggak kira-kira mata kuliah PLC di D4? Ada ya? Ada. Oke, mestinya Anda kalau ada sudah kompeten ya.
pada mata kuliah PLC. Nah, ini gambaran sederhananya. Ini yang saya gambarkan itu adalah gambaran sederhana dulu. Detailnya seperti apa? Nanti detailnya PLC adalah kemampuan Anda, yaitu apa? Kemampuan memahami tentang komponen-komponen yang ada di PLC. Oh, PLC itu komponennya apa saja? Komponen inputnya apa? Komponen outputnya apa? Power supply-nya berapa volt? Ya, programmingnya nanti pakai apa? Cara memasukkan program ke memorinya nanti seperti apa? Itu kompetensi-kompetensi yang perlu Anda bangun. Ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah tentang SCADA. Nah, SCADA itu juga ada mata kuliah tersendiri. Anda nanti akan mengikuti mata kuliah SCADA. Apa itu SCADA? SCADA itu adalah singkatan dari supervisory, C-nya control, E-nya adalah N, DA-nya adalah data acquisition. Jadi di sini ada 3 kata. Mirip PLC. Kalau PLC programmable logic controller. Kalau SCADA itu adalah supervisory, control, and data acquisition. Ini data acquisition jadi 1 kata. Nah, PLC dengan SCADA ada perbedaan, walaupun banyak kesamaan. Kalau PLC ini banyak digunakan untuk kontrol tunggal. Saya punya sistem, misalkan saya akan melakukan kontrol terhadap temperatur. Maka saya bisa menggunakan PLC, ya, menggunakan kontrol tunggal. 1 parameter saya kontrol dengan menggunakan PLC. Saya butuh kontrol untuk flow. Saya kontrol dengan PLC. Walaupun PLC bisa digunakan untuk multivariabel. Karena di sini I/O-nya itu juga PLC itu bisa lebih dari 1. Tergantung pada fiturnya. Ada berbagai macam PLC. Nah, sedangkan untuk SCADA ini termasuk tadi sistem kontrol yang elit juga. Tidak semua perusahaan itu punya sistem kontrol SCADA. Mirip dengan DCS. Nanti saya jelaskan bedanya apa antara SCADA dan DCS. Yang menggunakan SCADA itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar. Contohnya apa yang menggunakan SCADA? Misalkan PT PLN. Dalam mengontrol tentang peralatan-peralatan tentang energi listrik yang dibutuhkan di PLN, itu mereka menggunakan sistem kontrol namanya SCADA. Nah, fokusnya SCADA tidak dikontrol, tetapi lebih banyak di supervisory. Kontrolnya tipenya terpusat. Tujuannya lebih banyak untuk melakukan akuisisi data, mengumpulkan data. Sehingga nanti dengan kumpulan data mereka bisa membuat historical, bisa membuat sebuah pengambilan keputusan yang terbaik. Nah, apa yang dimaksud dengan SCADA? SCADA adalah sebuah sistem kontrol yang didesain menggunakan pendekatan terpusat atau centralized untuk melakukan apa di sini? Monitoring dan pengendalian sebuah proses atau sistem dengan cara melakukan pengumpulan data atau data acquisition. Nah, dengan adanya pengumpulan data sehingga suatu sistem dapat dimonitor sehingga nanti apabila sistem menunjukkan gejala-gejala yang tidak diinginkan dapat dilakukan aksi kontrol yang terbaik. PLC dan SCADA sama-sama di sini menggunakan teknologi otomasi. Basisnya menggunakan komputer. Tujuannya sama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keandalan. Yang ujung-ujungnya nanti akan meningkatkan keuntungan bagi proses produksi. Nah, ini salah satu ya arsitektur dari sistem SCADA. Kalau PLC itu untuk kontrol di suatu unit ya, di suatu plant,
Kalau SCADA di sini kontrolnya lebih luas. Yang dikontrol ini bisa luas seperti PLN. PLN Jawa, Madura, Bali. Itu wilayah monitoring dan kontrolnya itu meliputi dari Jawa Barat, ya, paling ujung ada di Suralaya, paling ujung di Jawa Timur itu ada di Paiton, Grati, Gresik, terus menyeberang ke Madura, dan menyeberang sampai ke Bali. Itu semua terintegrasi menggunakan sistem SCADA. Nah, sistem SCADA juga dikembangkan di berbagai industri, ya, tidak hanya PLN, termasuk nanti untuk PDAM, untuk industri penerbangan, untuk industri transportasi, sehingga nanti Anda bisa melakukan tracking. Kalau Anda mengirim barang, misalkan lewat JNE atau JNT atau melalui Ninja atau Pos, ya, Pos Indonesia, atau perusahaan pengiriman barang lainnya, Anda bisa melakukan tracking, monitoring. Ini barang saya sekarang posisinya ada di mana? Oh, sekarang posisinya sudah berada di Jogja, sedang menuju lokasi Anda. Itu nanti bisa dilakukan track, ya, dengan menggunakan sistem SCADA. Nah, kalau untuk pengiriman barang itu lebih banyak untuk monitoring, ya. Nah, kata kuncinya apa di sini? Yang pertama, supervisory. Siapa yang melakukan supervisory? Supervisory itu artinya pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasan? Yang pertama, operator. Operator nanti bisa melakukan pengawasan. Oh, load flow, ya. Anda sudah mengambil mata kuliah analisis hitung tenaga listrik belum untuk D4? Misalkan di sistem tenaga listrik Jawa, Bali, Madura, Anda bisa melakukan, operator nanti bisa mengetahui, oh, di Jawa Tengah itu pembangkitnya kelebihan atau kekurangan untuk mensuplai beban yang ada di Jawa Tengah. Sehingga nanti bisa diperintahkan load flow-nya itu mau dikirim atau malah justru kita itu impor. Mau ekspor listrik atau impor listrik. Sehingga nanti bisa diatur. Oh, gardu induk Kejayan itu sekarang gimana? Ini kalau yang ada di Jogja, ya. Gardu induk yang ada di Bantul seperti apa? Gardu induk yang ada di Jalan Wates seperti apa? Oh, kok Wates? Yang ada di Kulon Progo itu ada di dekatnya Pertamina, ya, itu nanti seperti apa gardu induknya. Nah, ini yang berkaitan nanti dengan masalah supervisor. Nah, yang kedua, siapa yang melakukan supervisor? Engineer. Engineer di dalam melakukan, ya, pengamatan terhadap sistem itu juga melakukan supervisor. Selain operator, engineer itu juga supervisornya sendiri, pengawas, ya. Bisa juga yang melakukan teknisi atau, ya, manajernya dan lain sebagainya. Itu yang melakukan supervisor. Yang kedua ada control. Apa yang dilakukan control di situ, ya? Control itu yang pertama melakukan monitoring. Oh, untuk pasokan listrik di sana aman, ya. Tegangannya stabil, frekuensinya stabil, kebutuhan MW-nya oke, MVAR-nya sesuai. Oh, pembangkit ini menghasilkannya oke, tidak masalah. Itu dilakukan monitoring. Berikutnya apa? Melakukan limited, pembatasan, limitation. Berikutnya melakukan yang namanya telemetri, pengukuran jarak jauh. Berikutnya dilakukan remote atau lokal. Contoh misalkan, kalau ada gangguan, ya, sistem tenaga listrik, maka UP2B atau UPB atau P2B, kalau di Jawa Tengah, itu pusatnya di Ungaran, nanti Anda bisa misalkan kunjungan industrinya kemana? Ke Ungaran. Kemana? Ke UP2B atau ke UPB. Di sana nanti akan Anda belajar bagaimana penerapan sistem SCADA untuk pengaturan dan monitoring sistem tenaga listrik di Jawa,
Madura, dan Bali atau Jamali. Jadi semua yang mengatur itu sana. Mengatur apa? Dia mengatur ya pembangkit-pembangkit itu untuk produksinya berapa. Supaya nanti kebutuhan beban itu bisa dipenuhi. Jika nanti pembangkit tidak mampu, maka UPB atau P2B ini melakukan remote lokal. Bisa mematikan, ya, bisa memindahkan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah namanya proses data acquisition. Namanya data acquisition, mengumpulkan data. Yaitu mulai mengakses dan memperoleh informasi dan data dari equipment. Apa equipment-nya? Equipment-nya ini adalah peralatan I/O, input dan output. Apa yang diukur sesuai dengan kebutuhan? Yang diukur kalau di GI ya tadi ya, tegangannya, frekuensinya, daya nyatanya, daya reaktifnya. Nah, itu nanti diukur. Arusnya. Sehingga nanti bisa dilakukan pengumpulan data. Yang berikutnya yaitu data-data yang telah dikumpulkan melalui telemetri dikirimkan. Dikirim kemana? Kalau di sistem tenaga listrik tadi dikirimkan ke P2B. Nah, data yang dikirimkan tidak hanya berupa data digital, tetapi juga ada data yang sifatnya analog. SCADA intinya ada di sini, yaitu data acquisition. Apa sih yang dimaksud dengan data acquisition atau akuisisi data? Akuisisi data itu adalah proses penerimaan data yang dilakukan oleh peralatan sensor yang ada di field atau di lapangan. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya, proses ya telemetri itu nanti di sini menggunakan apa? Menggunakan teknologi sensor. Nah, sensor yang digunakan sesuai dengan nanti yang mau diukur. Yang diukur apa? Ya. Nanti saya kasih contoh ya Anda untuk melakukan akuisisi data. Data yang diukur dengan sensor selanjutnya nanti dikirimkan. Ada telemetri, ada telesinyal. Dikirimkan kemana? Ke control room. Sehingga nanti control room nanti akan melakukan aksi. Nah, di sini ya, ini sensor-sensornya macam-macam, ya mau diukur apa saja. Setelah itu data dikirimkan, ya dikumpulkan, nanti dimasukkan ke dalam software. Nah, software ini yang akan melakukan manajemen data. Nah, tentu saja di sini ada konversi ya data-data yang ada di lapangan menjadi data yang sudah standar. Setelah itu dilakukan proses untuk menganalisa data yang telah diterima. Berikutnya melakukan supervisory dan control. Sehingga operator mampu melakukan pengendalian peralatan-peralatan yang ada di field. Kalau di PDAM, mereka bisa melakukan pengontrolan. Oh, di sana pompa di sana matikan, pompa di sana nyalakan. Oh, pompa di sana kecepatannya kita kurangi. Itu contoh aplikasi SCADA di sistem PDAM. Nah, sehingga di sana ada pertukaran data dan informasi. Apa yang bertukar data dan informasinya di sini? Ada pertukaran data dan informasi. Sehingga di sini ya antara pemakai dengan sistem itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, di sistem SCADA ada 3 kata kunci. Yang pertama itu telemetri, yaitu pengukuran yang dilakukan secara jarak jauh. Ya. Yang kedua ada telesinyal, pengiriman data dari field menuju ke control room yang ada di pusat data. Dan yang ketiga ada telecontrol, pengendalian jarak jauh.
Jadi kalau saya gambarkan ya, ini adalah field-nya di lapangannya. Ini nanti dia diukur ya, dengan menggunakan telemetering jarak jauh. Nanti sinyalnya dikirimkan menuju ke pusat ya. Nah, dari pusat nanti ini ya mengirimkan sinyal lagi ke sana untuk melakukan kontrol. Ini logika berpikir di dalam SCADA. Nah, yang kedua ya, yang ketiga adalah sistem kontrol terdistribusi atau dikenal dengan istilah DCS. Distributed Control System. Apa yang dimaksud dengan DCS ya? DCS, PLC dan SCADA itu maknanya hampir sama ya. Namun ada berbagai macam perbedaan. Bedanya apa? PLC, DCS, SCADA. Mirip kalau saya tanya, apa bedanya HP, smartphone, tablet, laptop, dan PC? Bedanya apa? Sekarang ada HP yang kemampuannya melebihi dari laptop. Bahkan lebih tinggi dari PC. Ada juga PC yang kemampuannya lebih tinggi dari laptop, lebih tinggi dari HP. Apa sih bedanya sekarang? Ya, HP sekarang bisa dikasih keyboard. Ya, bedanya apa dengan laptop? HP ukurannya sekarang menjadi besar. Karena HP sekarang bisa dilipat, kalau dibuka nanti ukurannya seukuran tablet. Jadi memang agak membingungkan sekarang. Ya. Tablet bisa dikasih keyboard. Kalau dengan PC ya bedanya jauh ya. Kalau dengan tablet itu yang agak. Jadi antara laptop, tablet, smartphone, HP. Itu sekarang perbedaannya sangat tipis. Demikian juga dengan PLC, DCS, dan SCADA. Kalau awalnya PLC itu ya untuk kontrol yang sederhana, berbasis pada logik prosesnya diskrit. Sekarang PLC banyak yang fitur-fiturnya dikembangkan mengadopsi kebutuhan di sistem DCS. PLC sekarang sudah mengembangkan pakai HMI atau Human Machine Interface. PLC dilengkapi dengan historian, dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang dulunya tidak ada. Seperti halnya dengan HP, laptop, tablet, dan PC. Dulu yang namanya HP hanya untuk telepon. Sekarang HP bisa digunakan untuk proses-proses yang dibutuhkan oleh PC. Bahkan presentasi sekarang bisa pakai HP. Nah, ini adalah kelebihan dari pengembangan sistem tadi. Nah, kalau kita lihat ya, PLC dan DCS bedanya apa? Ini secara arsitektur awalnya. Kalau PLC itu hanya untuk satu unit, ya, satu plan, satu field. Ini ada sebuah field di sini. Ada I/O, ini dikontrol oleh PLC, walaupun PLC sekarang sudah dilengkapi dengan ya HMI, Human Machine Interface. Jadi konsep awalnya yang namanya PLC itu kontrolnya, strukturnya hanya satu field. Tetapi kalau untuk DCS di sini bisa terdiri dari banyak proses. Bisa difahami ya? Nah, di mana masing-masing proses, kalau di sini saya katakan proses A, proses B, dan proses C, proses A, B, dan C ini terdistribusi secara geografis. Secara letaknya itu terpisah. Sedangkan kalau PLC, ya ini di lokal control. Ini lokal kontrolnya ada di sini. Ini PLC, ini DCS. Nah, kalau kita lihat bedanya apa ya? Dari beberapa referensi, walaupun sebenarnya sekarang tidak relevan lagi ini perbedaannya. Karena apa? PLC ada yang untuk regulatory control juga, ya. Yang pertama berdasarkan tipe kontrolnya. PLC itu awalnya didesain untuk kontrol yang sifatnya diskrit. Sedangkan untuk DCS itu untuk kontrol regulatori. Apa yang dimaksud kontrol regulatori?
yaitu kontrol untuk mengatur nilai parameter suatu proses berada pada nilai tertentu. Sedangkan kalau PLC itu kontrol on-off. Kalau di sini kontrolnya continue. Kemarin sudah saya jelaskan ya, yang dimaksud dengan kontrol regulatory itu begini. Nah, ini kontrol regulatory. Ini set point, ya. Ini waktu, ini amplitude. Apa yang mau dikontrol? Suhu. Maka di sini PLC menjaga nilai suhu berada pada nilai set point. Ini namanya regulatory control. Yang kedua, berdasarkan interface-nya. PLC itu lebih sederhana dibanding dengan DCS yang lebih sophisticated. Scan time-nya itu PLC lebih cepat dan fix. Waktunya tetap. Sedangkan untuk DCS itu bisa diatur, adjustable, dan lebih lambat. Yang berikutnya untuk pekerjanya, sistem PLC menggunakan loop yang tertutup, ya, single loop atau cyclic loop. Sedangkan DCS ini bisa bekerja untuk single loop maupun multiple loop. PLC bekerja untuk sistem kontrol yang seperti apa? Bisa dikontrol terbuka, ya, open loop. Kalaupun dia loop tertutup itu single loop. Untuk multi loop dia tidak mampu. Tetapi PLC yang sekarang ada juga PLC yang bisa untuk multi loop, tetapi secara dasar seperti ini, ya. Database-nya ini individual, kalau di DCS global, ya. Aplikasinya untuk kontrol yang sederhana, sedangkan DCS itu untuk yang kontrol yang advance. Di PLC fokusnya pada programming, bagaimana Anda membuat program, ya. Sedangkan di DCS bagaimana kita mengkonfigurasi dari sistem. Ini bedanya mindset-nya di situ. Sistem yang open, kalau di DCS dia close, proprietary, bergantung kepada vendor. Fungsi utamanya untuk kontrol, sedangkan kalau di DCS fungsi utamanya untuk human machine interface. Ini kira-kira perbedaan antara PLC dan DCS. Nah, sekarang bagaimana dengan SCADA dan DCS? Bedanya apa? Ini hampir mirip sebenarnya SCADA dengan DCS. Sama-sama di sini digunakan untuk sebuah kontrol sistem, ya. Bedanya yang pertama dari sisi arsitekturnya ini mirip, ya. SCADA itu lebih luas. Ini cocok digunakan untuk wide area network atau WAN. Sedangkan untuk DCS itu untuk LAN, local area networks. Nah, kalau kita lihat bedanya secara detail, beda di pertama orientasinya. Kalau DCS itu orientasinya untuk kontrol, sedangkan SCADA itu pada supervisory dan akuisisi data. Sehingga karena di sini orientasinya untuk pengumpulan data, prioritas fungsinya untuk monitoring. Sedangkan DCS itu untuk kontrol. Komponen utamanya di sini menggunakan RTU atau remote terminal unit-nya. Sedangkan kalau di DCS menggunakan controller. Fungsinya untuk kontrol yang sederhana, ya, on off seperti di PLC. Kalau di DCS itu untuk advanced control. Sedangkan untuk loop controlnya adalah untuk monitor parameter. Sedangkan di sini bisa untuk multi loop control, ya. Protokol komunikasinya di sini bisa lebih luas, ya. Kalau di sini tergantung kepada vendornya. Dari sisi safety itu lebih aman DCS dibanding dengan SCADA karena SCADA hanya pada monitoring saja, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas tentang masalah distributed control sistemnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk kameranya mau diaktifkan, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya Dito, Pak. Saya ingin bertanya. Misalnya, kalau terjadi kegagalan yang pada sistem DCS tadi, itu
cara menanganinya gimana, Pak? Iya, jadi ini kalau ada kegagalan ya. Kalau Iya. ada kegagalan gimana? Nanti kita bahas di sini ya. Jadi yang dimaksud Pak. dengan DCS, ini sambil langsung lompat, tidak apa-apa ya, saya jawab langsung terkait dengan kegagalan. Apa sih yang dimaksud dengan ini ya, DCS? Yang dimaksud dengan terdistribusi itu apa? Jadi yang dimaksud dengan terdistribusi itu ada 3 macam. Yang pertama, yang terdistribusi lokasinya memang terpisah. Ya, lokasinya terpisah. Yang kedua, yang terdistribusi resiko kegagalannya. Jadi misalkan saya punya banyak banyak proses gitu ya. Kalau ada satu yang gagal, maka yang tempat lain tidak ikut gagal. Yang ketiga yang terdistribusi itu adalah fungsionalnya. Ini lokasi yang terpisah ya. Nah, itu secara fungsi itu terdistribusi, tidak seperti di DC. Kalau di DC terpusat ya. SCADA itu terpusat. Walaupun itu nanti masing-masing bagian itu tersebar secara geografis ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nanti kalau ada kegagalan di salah satu field? Nah, biasanya untuk industri yang punya proses banyak, contohnya apa sih industri yang punya proses banyak ya? Contohnya misalkan Pertamina. Pertamina misalkan untuk industri pengeboran minyak. Itu mereka punya banyak proses, punya sumur-sumur yang banyak. Kalau kita lihat di Chevron ya, atau di Balongan, atau di Cepu, ada di mana lagi itu yang Cilacap ya, ada di mana itu mereka punya banyak sumur proses, punya banyak sumur, punya banyak kilang, mungkin jumlahnya ratusan. Nah, banyaknya proses ini perlu kita kontrol ya. Kalau setiap sumur dikontrol oleh orang itu sangat tidak efektif, maka dikontrol dengan mesin. Supaya nanti mesinnya bisa dikontrol, sumurnya maka digunakanlah sistem kontrol secara terdistribusi. Nah, bila salah satu ya bagian proses itu mengalami kegagalan, nanti seperti apa? Jangan sampai nanti gangguan itu menyebabkan tempat lain ikut terganggu. Bisa difahami ya? Jadi ibaratnya DCS itu seperti tubuh manusia, Mas. Kalau nanti ya tangan Anda sakit ya, luka tergores, jangan sampai ya anggota tubuh yang lain ikut sakit sehingga Anda nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja, nggak bisa beribadah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ada sistem yang terpusat ya. Kalau tangan kita luka ya, maka tubuh kita akan sakit. Nah, sistem DCS tidak seperti itu. Sistem DCS semuanya terdistribusi, dikontrol menjadi satu. Apabila ada satu yang gagal, itu ada mekanisme yang namanya safety instrument. Jika ada satu subsistem yang fail, DCS mampu mengisolir ya, dengan cara apa? Mengaktifkan sistem proteksi atau safety instrument agar tidak menimbulkan bahaya bagi sistem secara keseluruhan. Bisa dipahami ini, Mas? Nggak bisa, Pak. Jadi di sini resiko terjadinya kegagalan operasi ya itu dapat dilakukan minimize ya. Jadi misalkan tadi saya contohkan di Pertamina ya, apabila ada sumur satu yang bermasalah, maka ya sumur itu saja yang nanti perlu dimatikan. Yang lainnya tetap operasi. Berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu DDC. Kalau di sistem DDC satu sumur mati, maka total semua sumur mati. Maka produksi terhenti. Kalau dengan konsep DCS itu sumur satu mati ya dimatikan di situ dengan menggunakan safety instrument sehingga nanti proses produksi hanya berkurang satu sumur. Demikian juga di pembangkit.
Pembangkit tenaga listrik ya, misalkan PLTU, PLTGU dan lain sebagainya yang menggunakan DCS, apabila adalah salah satu bagian yang mengalami masalah, selama yang mengalami masalah bukan komponen utama. Kalau di pembangkit komponen utamanya kan ini ya, PLTU komponen utamanya kan pertama kan boiler. Yang kedua turbin. Yang ketiga itu kondenser. Yang keempat itu generator. Ini kan komponen utama ya. Selama gangguannya ya, safety instrument tidak mematikan keempat komponen ini ya, maka proses tidak mati. Karena ini masih bisa berproses. Tapi kalau yang gangguan misalkan di generator terjadi hubung singkat ya mati mesti. Semua sistem berhenti. Boiler mengalami masalah di sini, dia nggak bisa menghasilkan uap ya, maka turbinnya nggak bisa berputar. Kalau turbinnya nggak bisa berputar, maka untuk menghindari terjadinya power reverse, maka peralatan proteksi safety instrument harus kerja, yaitu relay device 32. Kalau yang masalah di kondenser, ya, air buangan dari turbin kok nggak bisa didinginkan karena kondensernya rusak atau bocor, ya maka ini prosesnya akan berhenti. Karena kalau tidak akan berbahaya. Tapi kalau yang penyebabnya adalah subbagian dari komponen utama, maka ini tidak perlu mengalami padat. Ya. Mungkin hanya terjadi threading. Threading itu penurunan kemampuan. Ya. Ada yang lain silakan kalau mau ditanyakan sebelum nanti kita bahas DCS. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Oke, kita lanjut ya. Ada yang lain mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau kontrol PID itu bisa diterapkan nggak Pak di DCS Pak? Ya, PID sangat bisa. PID adalah salah satu kontrol loop tertutup. Ini bisa diterapkan di mana? Di DCS sangat bisa. Karena dasarnya kontrol nanti pakainya PID. Nanti akan kita bahas untuk sistem kontrol PID. Gimana caranya untuk kontrol PID? Ya, walaupun Anda sudah mengambil mata kuliah kontrol digital ya, ini di sini PID mestinya sudah menjadi pemahaman yang baik. Nah, PID sebenarnya sekarang PLC pun sekarang dilengkapi dengan PID. Dulu PID hanya ada di DCS. PID itu apa toh? PID itu adalah kontrol proporsional, I-nya integral, D-nya derivatif. Nah, PID merupakan sistem kontrol loop tertutup. Ya, di mana nanti outputnya itu diukur dibandingkan dengan set point. Nah, nanti di situ kalau kita menggunakan kontrol proporsional, integral, dan derivatif digunakan untuk mencari berapa nilai KP, KI, dan KD agar nanti sistem controller bisa merespon output sesuai dengan set point. Ya, nanti kita akan jelaskan contohnya nanti kalau di DCS seperti apa ya. Terima kasih Mas. Ada yang lain silakan. Kalau belum ada saya lanjutkan ya. Nah, DCS atau Distributed Control System itu adalah apa? Sebuah platform sistem kontrol yang digunakan untuk kontrol proses di industri yang dilakukan secara otomatis berbasis komputer dan perangkat I/O untuk melakukan pengendalian berbagai kondisi proses yang secara geografis letaknya terdistribusi. Itu yang dimaksud dengan DCS. Bisa difahami semuanya? Bisa. Nah, ini kalau saya gambarkan di sistemnya nanti yang lebih jelas di arsitekturnya aja ya. Nanti saya jelaskan arsitekturnya seperti apa.
Nah, DCS itu dilengkapi dengan fitur-fitur. Apa saja fiturnya? Nanti kita bahas ya fitur-fitur yang ada di DCS. Ini salah beberapa yang bagian yang saya jelaskan. Yang pertama adalah ada fitur historian. Apa historian? Historian adalah fitur untuk melihat ya data-data proses masa lampau. Ibaratnya CCTV ya, itu direkam, itu kan continuous tuh. Tergantung dari kapasitas hard disk. Kalau hard disknya besar itu bisa sebulan. Kalau hard disknya nggak terlalu besar biasanya paling seminggu atau 3 hari, nanti ditumpuk kan. Nah, dengan menggunakan DCS maka ada namanya historian, sehingga nanti kita bisa menganalisis. Oh, kemarin terjadi kegagalan itu root cause analysis-nya apa? Penyebab utamanya apa? Nanti dilihat di detail dari alat ukur ya. Misalkan di sini ya, di industri pembangkit ada kejadian ya yang menyebabkan terjadinya generator trip. Nanti dilihat historicalnya. Apakah ada gangguan arus hubung singkat, apakah tekanan uapnya sudah sesuai, apakah suhunya sudah sesuai atau belum, apakah putaran generatornya itu sudah masuk, apakah vibrasi yang terjadi itu melebihi batas atau tidak. Semua nanti dianalisis berdasarkan data histori. Bisa dipahami? Nah, yang kedua apa? Ada fungsi alarm di sini. Walaupun di PLC juga ada. Yang ketiga bisa ada yang namanya database untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. PLC itu untuk kebanyakan loop terbuka. Walaupun ada juga untuk yang loop tertutup. Tetapi untuk DCS itu didesain awal itu untuk loop tertutup. Bahkan tidak hanya sekedar satu loop, tetapi dia bisa untuk kontrol multi loop. Loopnya tidak satu. Nanti kita kenal dengan kontrol cascade bertingkat. Loopnya lebih dari satu. Dan DCS dilengkapi dengan protokol komunikasi berbasis sistem terdistribusi. Nah, protokolnya seperti apa nanti kita bahas. Kalau Anda bermain di jaringan komputer, Anda kenal istilah IP, TCP IP ya? Ngerti nggak ini TCP IP? Sudah mengambil mata kuliah jaringan komputer belum ini? Belum. Belum ya? Belum, Nah, Pak. kalau Anda menghubungkan satu komputer dan komputer lain, Anda perlu mengatur yang namanya TCP IP. Nah, di jaringan DCS itu Anda juga harus mengatur ya, namanya juga sama ya, protokol. Nah, protokolnya apa? Ada banyak protokol yang bisa digunakan ya. Nah, DCS awalnya dikembangkan tahun 70-an. Kenapa orang mengembangkan DCS? Karena memang kebutuhan pada zaman itu ya. DCS mengacu pada sistem kontrol proses yang dinamis, di mana elemen kontrol itu tidak terpusat di lokasi tertentu, melainkan terdistribusi di seluruh subsistem. Misalkan di sini ada 4 subsistem, ini terdistribusi. Ini lokasi A, ini lokasi B, ini lokasi C, ini lokasi D. Ini terpisah. Lokasinya terpisah. Jaraknya berapa? Bisa bermacam-macam. Bisa 1 kilo, bisa 2 kilo, dan lain sebagainya. Nah, seluruh sistem kontrol di masing-masing subsistem itu dihubungkan. Nah, di sini dihubungkan dengan sistem komunikasi. Komunikasinya lewat apa? Bisa lewat wire atau kabel, bisa lewat wireless. Mirip komputer, mirip HP. Kalau HP kan pakai wireless. Kalau di DCS nanti bisa pakai wireless, bisa pakai wire. Wire-nya apa yang kita gunakan? Bisa menggunakan kabel serial, bisa menggunakan kabel LAN atau kabel Ethernet.
sama dengan komputer jaringan. Nah, ini alatnya seperti ini. I/O-nya ya. Ini I/O semua. Nah, DCS digunakan untuk melakukan apa? Monitoring dan kontrol peralatan-peralatan ya yang secara demografi itu letaknya terpisah. Nah, kalau kita lihat ya, apa yang terdistribusi? Ada 3 aspek. Yang pertama memang lokasinya terdistribusi secara geografis ya. Yang kedua yang terdistribusi adalah resiko dan kegagalan operasi, dan yang ketiga fungsionalnya. Kalau kita lihat ini ada proses 1, ada proses 2, ada proses 3. Ini secara geografis terpisah. Masing-masing punya controller. Masing-masing punya operator interface. Masing-masing nanti diukur pakai sensor, masing-masing dikontrol dengan menggunakan aktuator. Ini sama punya ya, proses 1, proses 2, proses 3. Nah, proses 1, 2, 3 nanti dihubungkan alat komunikasi melalui apa? Melalui jaringan. Bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless. Nah, di sini nanti dihubungkan ke dalam network interface, ada controller pusatnya ya, dan ada operator interface di control room. Nah, control room-nya seperti apa nanti kita lihat ya. Yang pertama, apa yang terdistribusi yaitu adalah lokasi dari prosesnya. Contohnya tadi saya sudah jelaskan ini ya. Untuk di sumur minyak. Nah, sumur minyak ini lokasinya terpisah-pisah, jauh. Industri yang mempunyai proses yang terpisah secara geografis itu cocok menggunakan DCS untuk kontrolnya. Sehingga nanti masing-masing field dapat dimonitor dan dikontrol. Ya. Sehingga nanti prosesnya itu bisa lebih efektif dan efisien. Contoh kalau di sumur minyak ada yang offshore. Offshore itu di daratan. Ada di onshore. Oh, kebalik ya. Offshore itu ada di lautan, sedangkan onshore itu ada di daratan. Ini banyak. Kalau nanti Anda kerja di di perusahaan minyak, jangan kaget nanti. Anda nanti mungkin bisa kerja di offshore atau onshore. Karena sumur minyak misalkan di Dubai, di Qatar, di Arab, ini banyak di offshore. Indonesia juga di beberapa itu ada yang offshore, ada juga yang onshore. Nah, ini tadi yang pertama adalah distribusi geografis, yang kedua distribusi resiko kegagalan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang ketiga distribusi fungsionalnya. Secara fungsional, tiap field itu lokasi ya, lokasi kontrol ya, dapat bekerja secara mandiri. Jadi ini field 1, ini field 2. Ini field 1 secara fungsional dia bisa berfungsi sendiri, tetapi terkoordinasi dengan sistem control room. Nah, control room ini bentuknya seperti ini nih, control room-nya. Control room itu mampu melakukan monitoring pada masing-masing field dari jarak jauh. Nah, ini mungkin jaraknya bisa jauh. Control room dengan field-nya. Dan sekaligus memberikan perintah kepada masing-masing field untuk mendapatkan performansi yang diinginkan. Jadi nanti kontrolnya bisa melalui control room, bisa melalui manuver lapangan. Misalkan ada kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Nah, filosofi dari DCS itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah integrasi, yang kedua distribution, yang ketiga adalah reliability, yang keempat openness, yang kelima user friendly, dan yang keenam itu investment security dan expandability. Ini yang terkait dengan filosofi DCS pertama, integrasi. Pada tahun 70-an, integrasi menjadi masalah utama. Ada banyak sistem yang dikontrol secara terpisah. Gimana integrasinya? PLC belum bisa mengatasi masalah ya dengan masalah integrasi.
Sehingga di sini membutuhkan apa? Sistem kontrol yang lebih mampu untuk melakukan integrasi. Kontrol pneumatik, kontrol elektronik analog, kontrol menggunakan relay, kontrol menggunakan PLC nggak mampu melakukan integrasi. Yang mampu siapa? DCS. Nah, yang kedua distribusi. Selain integrasi, industri butuh distribusi resiko. Sistem terpusat itu sangat rawan. Kalau kegagalan terjadi, maka semua sistem berhenti. Sehingga dengan konsep distribusi resiko, ya, ini proses dapat ditingkatkan, ya, keandalan dan keamanannya. Yang ketiga, masalah keandalan. Karena tadi ada terkait dengan masalah distribusi, ya, maka di sini ada beberapa fitur yang dimiliki oleh DCS. Yang pertama adalah untuk sistem kontrol loop tertutup. Nanti akan kita bahas apa sih yang dimaksud dengan kontrol loop tertutup, ya. Apa yang dimaksud dengan cascade, apa yang dimaksud dengan kontrol batch, apa yang dimaksud dengan kontrol rasio, dan apa yang dimaksud dengan kontrol selektif. Nah, ini sudah saya bahas di buku saya. Di buku DCS itu, ya, Anda bisa baca, ya, supaya nanti Anda bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan ini. Nah, yang berikutnya adalah openness. Openness itu terbuka, gitu ya. Jadi untuk bisa mengintegrasikan, ini kan alat-alatnya mungkin berbeda-beda. Mungkin alatnya ada yang support atau tidak di sini. Ada yang analog, ada yang digital, ya. Ada yang produknya perusahaan X, perusahaan Y, perusahaan Z, ya. Gimana cara kita mengintegrasikan? Sehingga di sini untuk integrasi butuh yang namanya keterbukaan. Sistem kontrol yang berbeda, misalkan apa? Pneumatik, elektronik analog, digital, atau yang berbasis komputer, ini perlu diintegrasikan. PLC tidak punya, ya. Pneumatik tidak punya, hidrolik apalagi. Nah, yang punya adalah DCS. Walaupun tetap ada batasan untuk proprietary dari vendor, ya. Nah, dengan adanya fitur openness ini, ya, maka DCS mampu mengintegrasikan berbagai macam peralatan kontrol seperti apa? PLC, SCADA, database, ya, dengan menggunakan salah satu protokol OPC. Apa itu OPC? Yaitu Open Protocol Control. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya user friendly. DCS itu menggunakan, ya, modul plug and play. Ini modelnya seperti komputer, plug and play. Dia nanti bisa ditambah I/O-nya, modul I/O-nya bisa ditambah. Software-nya juga menggunakan berbasis GUI, Graphical User Interface. Jadi sangat mudah. Lebih mudah. Programming-nya juga tidak terlalu sulit untuk DCS. Sehingga dengan adanya user friendly ini, ya, untuk pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan itu dapat dilakukan dengan mudah. Nah, ditambah nanti dengan fitur human machine interface, ya. Sehingga nanti interaksi antara operator dengan sistem DCS itu dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kriterianya apa? Ya, ini instalasi softwarenya mudah karena sekarang berbasis GUI. Hardware-nya juga mudah, di sini menggunakan modul, ya, modelnya plug and play. Ini kita masukkan, kalau nggak masuk ya berarti ya salah, ya. Kalau kebalik nggak bisa masuk, di sini ada keterangannya, ya, lokasinya nanti seperti apa, ini mudah sekali. Kemudian proses desain, operational, maintenance, dan juga dalam pengembangan. Nah, yang berikutnya adalah security dan expandability. DCS itu sangat secure. Berbeda dengan jaringan komputer. Kalau jaringan komputer itu tidak secure. Anda sering dihack, ya. Kadang email Anda dihack. Tapi kalau DCS karena dia tidak terhubung ke pusat, ya, sehingga nanti dia lebih safety. Pengembangannya juga mudah.
Jadi kalau kita mau pengembangan ya kita tinggal nambahkan slot ekspansi. Seperti kalau di komputer mau nambah hard disk ya tinggal nambah aja. Tidak harus ganti, tidak harus beli baru. Mau nambah RAM ya tinggal masukkan RAM yang baru. Nah, ini adalah untuk kemudahan-kemudahan yang terkait dengan masalah DCS. Nah, ini yang berikutnya, yang terakhir, ini adalah arsitektur dari sistem kontrol berbasis DCS atau terdistribusi. Apa yang terdistribusi? Lokasinya. Ini ada beberapa lokasi. Ini lokasi 1, ini lokasi 2, ini lokasi 3, ini lokasi 4, ini lokasi 5. Masing-masing lokasi ini bisa dikontrol secara lokal dengan menggunakan controller lokal. Ya, ini controller lokal. Nah, komunikasi antar unit di sini bisa menggunakan kabel. Ini kalau ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. 2, 3, 4 dan 5 itu menggunakan kabel. Sedangkan nomor 1 di sini menggunakan Wi-Fi atau wireless tanpa kabel. Nah, nanti kita akan bahas ya komunikasi data baik yang menggunakan wire maupun wireless-nya. Nah, dari sini nanti secara arsitektur ada ya untuk backbone komunikasinya di sini bisa menggunakan Ethernet ya sehingga nanti terhubung dengan ya komputer ya untuk engineering, untuk operator, untuk human machine interface ya termasuk nanti untuk database dan lain sebagainya. Saya kira itu ya untuk yang materi hari ini terkait dengan materi DCS. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Tadi dengan kelebihan-kelebihannya dimiliki DCS tadi, apakah DCS tersebut dapat menggantikan PLC sama SCADA pada sistem-sistem kedepannya gitu, Pak? Ya, apakah DCS bisa menggantikan PLC dan SCADA ke depannya ya? Ada yang mau jawab? Mohon info tadi yang pertama tadi siapa? Yang tadi di sesi sebelumnya bertanya masih apa tadi? Itu, Pak. Dito ya. Oke, Mas Dito. Hari ini Mas Yudhistira ya. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Dengan fitur DCS bisa nggak DCS itu menggantikan PLC atau SCADA? Kalau tidak ada saya jawab ya. Jadi ini beda fitur ya antara PLC dan SCADA dan DCS itu beda ya. Beda filosofi. Nah, PLC digunakan untuk kontrol lokal. Jadi tergantung kebutuhannya, Mas ya. Kalau kebutuhannya misalkan hanya untuk kontrol lokal saja, perusahaannya hanya terdiri dari satu proses, letaknya cuma satu saja di situ, ya nggak usah pakai DCS. DCS itu cocok digunakan untuk proses produksi yang lokasinya terpisah secara geografis. Misalkan nih, saya punya beberapa proses ya. Tadi misalkan punya prosesnya itu ada di Karangmalang, ada di Wates, ada di Gunung Kidul, ada di Jalan Bantu, ada di macam-macam. Nah, prosesnya itu kan terpisah nih ya. Kalau terpisah itu pakai PLC ya tetap bisa satu-satu PLC gitu ya. Masing-masing di tempat itu kita kontrol pakai PLC. Boleh. Tetapi kalau pakai PLC tadi integrasinya yang susah. Ya. Jadi nanti harus masing-masing controller itu ada masing-masing lokasi nanti ada controller plus ada yang nungguin di sana untuk memonitor dan melakukan kontrol. Nah, sedangkan di sistem DCS itu keunggulannya dia itu dari sistem yang terpisah tadi itu bisa dihubungkan ke dalam control room ya yang terpusat di situ. Proses kontrolnya terdistribusi, control room-nya terpusat. Itu kelebihannya. Bisa menggantikan atau tidak? Ya beda kasus ya. Karena DCS itu mahal.
kalaupun PLC digantikan DCS itu bukan masalah digantikan, tetapi kebutuhannya ya. Kalau kita butuhnya itu, contoh sederhana begini, apakah HP itu bisa menggantikan laptop atau tidak? Tergantung kebutuhannya. Ya. Kalau Anda kebutuhannya lebih banyak untuk komunikasi, WA, untuk telepon, ya lebih cocok pakai HP. Tapi kalau kebutuhannya untuk mengerjakan tugas, untuk presentasi, untuk ikut Zoom, ya itu lebih cocok pakai laptop. Walaupun HP bisa mengatasi itu. Gitu ya. Bisa dipahami ya Mas Yudhistira ya. Jadi filosofinya bukan menggantikan ya. Filosofinya adalah kalau sistemnya sederhana, pakailah PLC. Tapi kalau filosofinya, sistemnya itu kompleks, terdistribusi, nah maka PLC kan nggak bisa mengatasi ini. Maka pilihlah sistem kontrol yang lebih kompleks, ya, yaitu DCS. Nah kalau SCADA fokusnya untuk supervisory dan akuisisi data. Jadi kalau SCADA cocoknya hanya untuk monitoring. Nanti kontrolnya ya itu tetap manual, tidak otomatis. Walaupun bisa untuk kontrolnya otomatis, tetapi terbatas. Karena kan bahaya kalau kita dihack ya. Bayangkan nanti misalkan sistem tenaga listrik bisa dihack, gimana kira-kira? Saya bisa menghack misalkan UP2B yang ada di Ungaran atau di Jakarta sekalian. Maka saya bisa mematikan ya listrik di daerah Anda. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu ya, untuk mengurangi resiko itu, maka fitur-fitur untuk yang mematikan hanya bisa dilakukan di UP2B tadi. Tidak bisa dilakukan di mana saja. Yang bisa dilakukan di mana saja hanya melakukan monitoring. Nah, demikian juga dengan DCS. Kalau di DCS, itu lokasinya adalah LAN. Tidak mungkin proses produksi, misalkan sumur minyak, itu di-share di web ya. Kalau bisa di-share di web, kita bisa ngehack prosesnya DCS Pertamina, ya. Kita bisa ngehack DCS-nya Bukit Asam. Nah, itu nanti bisa berbahaya. Oleh karena itu nanti masalah desainnya, safety, keamanan dan lain sebagainya itu berbeda. Saya kira itu ya Mas Yudhistira ya. Ada yang lain silakan. Terima kasih, Pak. Silakan kalau ada yang lain mau ditanyakan. Kita akhiri untuk kuliah pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu memberikan wawasan, menambah pengetahuan, sehingga menambah kompetensi Anda terkait dengan sistem kendali terdistribusi. Saya yakin sistem kendali terdistribusi ini memang agak sulit untuk dipelajari ya, karena kita satu tidak punya alatnya, sistemnya kita tidak punya. Nanti kita hanya pakai gambaran dan simulasi saja. Yang kedua ini mungkin bagi Anda masih membingungkan ya, karena mungkin Anda belajar sistem kontrolnya juga masih terbatas. Tapi dengan Anda membaca ya, rajin untuk mengkaji tentang berbagai macam sistem kontrol yang terkait dengan DCS, semoga nanti Anda bisa memahami dengan baik. Demikian ya. Marilah kita tutup untuk kuliah kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Cukup ya. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.